Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashab Thalith Ali yang kami hormati, mari kita lanjutkan pelajaran Fiqhul Qadha yang sekarang sampai pada pembahasan Babus Sarikoh ila qauli wa yaskutul haddu biqat yusra an yumna min yadin aw rijlin. Wa yaskutu dan gugur al haddu had biqat yusra dengan memotong yang kiri, an yumna sebagai ganti dari yang kanan, min yadin dari tangan, aw rijlin atau kaki, wabil aksi dan dengan sebaliknya. Wa biqat iyadin dan gugur juga had dengan memotong tangan, an rijlin sebagai ganti dari kaki, wabil aksi dan sebaliknya. Wa in asa al qati, sekalipun orang yang memotong itu berbuat jelek, li'anal gharada zajru wa tankil, karena tujuan daripada had ini, memotong ini adalah mengkapokkan agar tidak mengulang lagi. Jadi di dalam melaksanakan memotong tangan orang yang mencuri ini, kalau terjadi pemotongan itu tidak sesuai dengan urutan yang telah disebut di atas, yang mestinya pencurian pertama memotong tangan kanan, kemudian pencurian kedua memotong kaki kiri, pencurian ketiga dipotong tangan kiri, pencurian keempat dipotong kaki kanan. Umpama tidak urut demikian, mestinya tangan yang kanan dalam pencurian pertama yang dipotong, tapi tangan yang kiri yang dipotong, maka itu sudah menggugurkan had. Demikian pula umpama pencurian kedua mestinya kaki yang kiri yang dipotong, tapi kok dipotong kaki yang kanan, maka itu juga bisa menggugurkan had. Wabil aksi wabiqat iyadin an rijlin. Demikian pula umpama mestinya sekarang yang dipotong itu kaki karena pencurian kedua, tapi kok malah tangan yang kiri yang dipotong, itu juga menggugurkan had. Atau sebaliknya, mestinya memotong tangan kok kaki yang dipotong, itu juga bisa menggugurkan had. Wayajibu dan wajib ma'adzalika beserta had madhkur raddul masruki, mengembalikan barang yang dicuri, mengembalikan ila sahibihi kepada yang mempunyai al masruk, in baqiya apabila masruk itu masih ada, wa illa fabadalahu apabila masruk itu sudah tidak ada, sudah habis, sudah rusak, maka wajib mengembalikan gantinya. Raddul masruk in ila sahibi in baqi wa illa fa badalihi atau fa badaluhu mimithlin, dari barang misil, au qimatin atau dari harga, fa huwa aula min iktisari alal qimah, maka lafat raddul masruk in baqiya wa illa fabadalihi itu lebih utama min iktisarihi dibanding peringkasan kitab asal alal qimah pada lafat qimah. Kal maksubi, seperti barang yang digasap, fa innahu yajibu raddu, maka sesungguhnya wajib mengembalikan maksub itu, barang yang digasap itu, in baqiya, jika maksub itu masih ada.
Wa ila fabada lihi, kalau maksud barang yang dikasab itu sudah tidak ada, maka wajib mengembalikan gantinya. Wadzalika, adapun kewajiban mengembalikan masruk itu adalah li khabari Abi Daud, karena berdasarkan hadis Imam Abi Dawud wa ghairi dan lainnya. Hadisnya adalah alal yadi ma akhadat hatta tu'addiyah ai au badalahu intalifa. Alal yadi itu wajib atas tangan, wajib terhadap tangan, ma sesuatu akhadat yang diambil oleh tangan itu, hatta tu'addiyahu sehingga tangan itu menyampaikan sesuatu tersebut. Ai au badalahu alal yadi ma akhadat hatta au badaluhu, atau gantinya ma akhadat intalifa, apabila ma akhadat itu sesuatu yang diambil oleh tangan itu sudah rusak. Ini dasar hadis bahwa orang mencuri itu selain kena akad wajib mengembalikan barang yang dicuri. Kemudian lanjutnya ini sudah habis bab syariko, sekarang menginjak pada bab qat'it thariq, bab menerangkan begal di jalan. Sekarang agak musim. Ala sulufi qabla al-ijma' ayatu innama jazaa'ul ladzina yukharibunallaha wa rasulah. Ala sulu, adapun dalil asal fi di dalam qat'ut thariq qabla al-ijma'i, sebelum ijma'nya ulama, ayatu innama jazaa'ul ladzina yukharibunallaha wa rasulah adalah ayat innama jazaa'ul ladzina yukharibunallaha wa rasulah. Al-ayah yu'azzaru qati'ut thariq, yu'azzaru ditakzir qati'ut thariq, orang yang begal di jalan. Ilam yaktul, jika qati'ut thariq itu tidak membunuh orang. Walam yakhud, dan tidak mengambil al-mala harta, anisoba yang satu nisob, maksudnya nisobnya syarikoh. Ditakzir bihabsin, dengan ditahan, wa ghairi dan lainnya habsin. Kenapa lirtikabihi? Kenapa kok wajib ditakzir? Lirtikabihi karena si qati itu melakukan maksiatan, suatu maksiat, la hadda fiha, yang tidak ada had, wala kafarota, dan tidak ada kafaronya. Wa habsu fi ghairi baladihi aula hatta tadhharu taubatuhu. Sedangkan menahan qati'ut thariq tidak di desanya sendiri itu lebih utama. Nah, kemudian penahanan itu dilakukan sampai tobatnya qati'ut thariq itu nampak. Jadi termasuk qati'ut thariq yaitu orang yang mengganggu orang lewat di jalan. Orang itu juga tidak membunuh, juga tidak mengambil harta. Kalau di kitab lain itu dikatakan hanya nakut-nakuti orang lewat. Itu termasuk qati'ut thariq, pembegal itu. Itu harus ditakzir oleh imam, ditakzir pakai ditahan atau lain-lainnya menurut pendapat atau pandangan imam, mana yang lebih maslahat. Wa qutila hatman ing qatalah maksuman yukafi'uh amdan. Wa qutila, dan qati'ut thariq itu dibunuh hatman dengan wajib ing qatalah, jika qati'ut thariq itu membunuh orang lain. Ing qatalah, jika qati'ut thariq itu membunuh maksuman, orang yang maksum, orang yang terjaga darahnya. Yukafi'uhu, yang maksum itu sepadan dengan qati'ut thariq itu. Amdan, dan membunuhnya itu dengan sengaja. Walam ya'khudhil mal, dan qati'ut thariq itu tidak mengambil harta anisoba yang satu nisob. Lil ayati, karena ayat tersebut. Ini
qat'ut thariq yang macam kedua ini, macamnya qat'ut thariq yang kedua adalah perbuatannya itu hanya membunuh orang lewat. Membunuh orang yang lewat di jalan itu, yang dibunuh itu seorang yang maksum, artinya orang yang gak berhak dibunuh, orang yang terjaga darahnya, bukan seperti tarikus sholah atau zani mukson, itu bukan maksum namanya. Orang yang maksum itu dibunuh oleh qat'ut thariq itu, dan maksum itu sekufu, sepadan dengan qat'ut thariq, dan membunuhnya itu dengan sengaja. Maka kalau ada qat'ut thariq yang model kedua ini, qat'ut thariq itu wajib dibunuh oleh imam. Jadi macamnya qat'ut thariq ini ada 4 nanti. Yang pertama tadi itu hanya nakut-nakuti orang lewat di jalan. Nomor 2 hanya membunuh orang lewat di jalan, tidak mengambil harta. Yang ketiga wa'in akasa, dan apabila qat'ut thariq itu membalik, artinya bi'ana khodal malan nisab bila syubhatin min khirzin walam yaktul, artinya bi'ana khoda, si qat'ut thariq itu mengambil al-malan nisab, harta 1 nisab, nisabus sariqah maksudnya, yaitu rubu dinar, bila syubhatin, tanpa ada syubhat, dan mengambilnya min khirzin, dari tempat penjagaannya, walam yaktul, dan qat'ut thariq itu tidak membunuh orang lain yang maksum, maka kutiat, maka dipotong, bitolabin, dengan ada penuntutan minal malik, dari orang yang memiliki, yaduhu, tangannya qat'ut thariq al-yumna, yang kanan, warijluhu, dan kakinya qat'ut thariq al-yusra, yang kiri. Jadi ini qat'ut thariq macam yang ketiga, yaitu mengambil harta sampai 1 nisab, nisabus sariqah, dan tidak membunuh orang lain. Jadi hanya mengambil harta, seperti kebanyakan di sini sekarang ini, sepeda motornya diambil, orangnya dibiarkan. Maka khatnya qat'ut thariq itu tangan yang kanan dipotong dan kaki yang kiri dipotong. Jadi 1 kali pembegalan langsung. Kalau qat'ut thariq gak seperti sarik pencuri, hanya tangannya saja 1 kanan yang dipotong. Tapi kalau qat'ut thariq 1 kali membegal, langsung tangan kanan dan kaki kiri dipotong. Itu kalau ada tolab, ada tuntutan dari si malik. Fa'in ada, maka apabila qat'ut thariq itu tadi kembali merampok lagi, ba'da qat'ihima, setelah memotong tangan yang kanan dan kaki yang kiri, farijluhu, maka dipotonglah kakinya qat'ut thariq al-yumna, yang kanan, wa yadul yusra, dan tangannya qat'ut thariq yang kiri. Yukto'ani, maka kaki kanan dan tangan yang kiri itu kedua najis dipotong. Lil ayati, karena ayat, karena ada ayatnya. Jadi qat'ut thariq yang model ketiga ini, apabila ngulang lagi, padahal tangan kanan dan kaki kirinya sudah dipotong, ngulang lagi membegal, maka yang dipotong sekarang kaki kanan dan tangan yang kiri, keduanya langsung dipotong, karena berdasarkan ayat Quran. Wa innama kutiya amil khilaf li'ala yafuta jinsul manfa' alaihi. Wa innama kutiya, dipotongnya qat'ut thariq itu min khilafin, dari silang-seling, kan tangan kanan kaki kiri, bukan tangan kanan kaki kanan, enggak gitu. Tapi kalau tangan kanan musuh, kaki kiri yang dipotong. Tangan kiri kaki kanan, itu namanya min khilaf, silang-seling. Tujuannya adalah li'ala yafutal manfaatu alaih, agar kemanfaatan, jenis kemanfaatannya itu tidak putus sama sekali. Jadi masalah tangan
kanan yang dipotong ini ada manfaatnya, tangan kiri masih bisa digunakan. Demikian pula kaki. Kalau kaki yang kiri yang dipotong masih ada manfaatnya kaki kanan. Fa'in qatala wa akhadhal mal. Ini macam qat'u thariq yang keempat. Fa'in qatala, maka apabila si qat'u thariq itu membunuh orang lain, maksum, wa akhadha, dan mengambil al-mala, harta, an-nisaba, yang satu nisab, al-mukhraza, yang dijaga, anhu, dari qat'u thariq, bila syubhatin, tanpa ada syubhat. Jadi ini qat'u thariq yang keempat ini. Pelanggarannya adalah membunuh orang dan mengambil hartanya. Jadi dalam pembegalannya itu lebih lengkap ini, lebih berani, lebih sadis. Orangnya dibunuh, barangnya diambil. Maka khatnya kutila, maka si qat'u thariq itu dibunuh, summa suliba, kemudian disalib, ba'da ghusli, setelah dimandikan, watakfini, dan dibungkus, washolati alaihi, dan setelah disolati alaihi, atas qat'u thariq. Jadi qat'u thariq itu kalau yang ketiga, yang keempat ini, itu membunuh dan mengambil harta, itu hadnya adalah dibunuh dan disalib. Dan nyalibnya itu nunggu dimandikan dulu, ditakfin dulu, disolati dulu. Kalau disolati segala, iya, karena qat'u thariq ini muslim juga sekalipun begitu. Fawa aula min qawli wa suliba. Maka kata-kata summa suliba itu lebih utama daripada daunnya kitab asal wa suliba pakai wawu. Kalau wawu itu bisa disalib dulu terus dibunuh. Kalau ini enggak. Kutila summa suliba, dibunuh dulu terus disalib. Summa beda. Summa dengan wa suliba. Salatatan, di dalam 3 minal ayami, dari beberapa hari, min ziyadati, adapun lafaz salasatan ini adalah dari tambahanku. Ziyadatan fitangkil, di ziyadatil jarimah. Kenapa kok dibunuh lalu disalib? Pembegal yang ketiga ini disalib 3 hari. Kenapa ziyadatan fitangkil? Karena untuk menambah mengkapokkan. Kenapa kok ditambah cara mengkapokkan? Karena li ziyadatil jarimah, karena bertambahnya kejahatannya, kesalahannya itu bertambah, yaitu barangnya diambil masih dibunuh. Fa'in taba, sebentar. Summa ba'da talata yunzal, kemudian setelah dapat 3 hari, qat'u thariq yang disalib selama 3 hari itu diturunkan. Ya tentu setelah diturunkan dikubur. Tapi itu bukan masalah, nguburnya itu sudah bukan masalah. Qat'u thariq makanya gak disebut di sini. Fa'in taba qabla dhafri bihi. Fa'in taba, jika qat'u thariq itu bertobat, qabla dhafri, sebelum memperoleh, bihi, dengan qat'u thariq. Artinya qat'u thariq itu belum tertangkap, tobat duluan. Sakotot, maka gugur, anu, dari qat'u thariq, ukubatun, hukuman, takhusuhu, yang tertentu pada qat'u thariq. Takhusuhu, yang tertentu, ukubah itu hu, pada qat'u thariq. Min qat'iyadin, yaitu dari memotong tangan, warijilin, dan memotong kaki, wasolbin, dan mensalib, watahatu mikotlin, dan wajibnya dibunuh. Li ayati lalladzina tabu min qabli an tufdu, min qabli an takdiru alaihim.
Artinya illalladzina, kecuali orang-orang tabu yang tobat. Artinya qati utorik yang tobat min qabli an takdiru, sebelum engkau menguasainya, artinya belum menangkap alaihim atas alladzina tabu. Maka itu tidak dikenakan had apapun. Bikhilafi ma law taba ba'dahu lima fumia. Beda halnya kalau si qati utorik itu tobat setelahnya, setelah terpegang, setelah tertangkap oleh polisi, mama tobat, itu tetap itu tidak menggugurkan ukubah, siksaan yang ditentukan tadi itu. Kenapa lifafumia? Karena mengambil mafhum daripada ayat-ayat tersebut atau hadis tersebut di atas. Wa bi khilafil qawadi wal mali wa hadizina wa sarikoh wa ghairiha. Dan beda halnya dengan kisos. Jadi maksudnya umpama qati utorik itu pernah membunuh orang, ya memang kalau yang keempat ini membunuh, itu gak gugur qawat itu, tetap gitu. Walmal, dan harta itu juga tidak gugur, harus dikembalikan. Hadizina dan hadzina, barangkali pada waktu membegal disambili zina, maka hadzina itu nggak gugur. Wasarikoti dan sarikoh, tentunya tadi sudah disebutkan sarikoh ini, wawiria dan lain-lain. Itu sekalipun sudah selesai gitu aja tuh. Oh kok selesai? Sudah tobat. Sudah tobat qati utorik itu kalau masalah kisos, harta, hadzina, sarikoh dan lain-lain yang dilakukan pada waktu dia membegal itu tidak gugur. Illa qatlal murtadi wa tariki shalah, kecuali membunuh orang yang murtad, wa tariki sholati, dan membunuh orang yang meninggalkan sholat. Fayaskutu, maka gugur qatlul murtad dan tariki sholah itu biha sebab tobat. Nah, sebab tobat ya toh. Jadi maksudnya kalau orang murtad itu kan mestinya berhak untuk dibunuh. Tapi kok tobat sekarang orang murtad itu baca syahadat lagi, masuk Islam lagi, maka kotelnya, membunuhnya itu terhapus juga. Jadi gagal gak dibunuh. Demikian pula orang yang meninggalkan sholat. Tadi subuh gak sholat subuh. Ini mestinya kan suruh tobat dulu. Nah, suruh tobat pertama kali itu. Kalau gak mau tobat, dibunuh. Meninggalkan sholat subuh satu kali, dibunuh kalau gak mau tobat. Tapi kalau mau tobat maka tidak dibunuh, gak jadi dibunuh. Fayaskutu biha itu maksudnya gugurlah had yang berupa membunuh murtad dan membunuh tariki sholat itu sebab tobat. Wa ta'biri, adapun takbir kubima dengan takbir dzikra yang telah disebut awalnya itu lebih utama mimma dibanding takbir abaro yang kitab asal menakbirkan bi dengan ma. Jadi takbir pakai lafaz-lafaz tersebut, entah yang mana ini maksudnya, itu lebih utama daripada lafaz yang ditakbirkan oleh kitab asal. Terus walil mustahiki idza tabal qati qabla dhafri al qatlu awidiyatu al ma'fu anha awil afu bil aqalli minad diyah o majanan. Walil mustahiki, dan bagi orang yang menghaki, idza taba al qati, jika qati utorik itu telah bertobat qabla dhafri, sebelum terpegang, sebelum
tertangkap. Al-qatlu membunuh. Jadi bagi mustahik boleh membunuh. Membunuh qat'u thariq itu sebagai kisos, sebagai kisos. Kalau tadi itu qat'u thariq yang keempat, yang pekerjaannya itu membunuh dan mengambil harta, atau yang membunuh saja, itu kan wajib dibunuh. Pembunuhan yang dilakukan pada qat'u thariq yang membunuh orang lain, itu pembunuhannya, dibunuhnya itu karena sebagai hadnya qat'u thariq. Kalau itu ditobati gugur had yang pembunuhan sebab qat'u thariq itu. Tinggal sekarang dibunuh karena kisos. Jadi pembunuhannya qat'u thariq pada orang itu berlapis itu. Satu karena melanggar qat'u thariq, nomor dua karena membunuh orang lain. Makanya kalau yang satu gugur, tinggal yang satu, yaitu yang qawat, yang kisos. Awidiyatu atau diyat al-ma'fu anha alaiha, yang dimaafkan alaiha dengan mengambil diyat. Jadi mestinya qat'u thariq itu dibunuh karena kisos, atau dimaafkan dibunuhnya itu, tapi minta ganti diyat. Jadi diyat dipinta berapa juta ya, atau umpama, atau berapa miliar. Terus diyatnya, jadi kotelnya yang dimaafkan ini mengambil diyat gitu ya. Jadi gak dibunuh qat'u thariq yang mestinya dibunuh itu sebagai kisos, tapi dipintai diyat. Bisa begitu. Awil afu bil aqalli minadiyah, atau dimaafkan, tidak dibunuh, minta uang atau ya ganti yang lebih sedikit daripada diyat. Kalau diyatnya 100 unta, maka sekarang hanya minta 50 unta masalah, atau harga 50 unta itu berapa. Majanan, atau dengan cuma-cuma. Dan cuma-cuma. Kama fil qatli fi ghairi qat'i thariq, sebagaimana membunuh di dalam lainnya qat'i thariq. Asap kalian, kiranya pelajaran sekarang cukup sekian, mudah-mudahan bisa difaham, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.